Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, summa ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Murojaah secumbu channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan Murojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita telah masuk ke pelajaran 3 dan beberapa latihan telah kita kerjakan. Sekarang kita akan lanjut ke latihan selanjutnya. Di pertemuan kemarin kita terhenti di latihan 15, yaitu tentang ukharu. Nah, sekarang kita akan masuk ke latihan setelahnya, yaitu latihan 16. Perintahnya di sini ta'amal mayalin. Nah, di sini kita diberikan lagi kosakata baru. Satu mufrodat, ya, fi'il. Fi'ilnya adalah yastati'u, yang artinya bisa. Nah, ini fi'il madinya istato'a yastati'u. Ya, di sini disampaikan yastati'u berarti dia domirnya huwa, tastati'u domirnya hiya, atau dengan domir anta. Nanti kita lihat konteks kalimatnya. Astati'u domirnya ana. Disampaikan dengan domir huwa, hiya, anta, dan ana. Di sini penggunaan kita lihat di nomor 1. Man yastati'u an yaktubad darsa ala saburati bi khattin wadihin. Siapa yang bisa untuk menulis pelajaran di papan tulis dengan tulisan yang jelas, ya, yastati'u, ya. Siapa yang mampu, ya, berarti domirnya huwa, ya. Kemudian di nomor 2. Atas tati'u an tasuqa sakhinatan ya Zubairu. Apakah kamu bisa untuk menyupir, ya, atau mengendarai truk wahai Zubair? Nah, di sini tastati'u domir anta. Kemudian di nomor 3. Hadhir risalatu bi khattin radiin la astati'u an aqra'aha. Atastati'u an taqra'aha anta ya barra. Surat ini dengan tulisan jelek. Saya tidak bisa membacanya. Apakah kamu bisa untuk membacanya, wahai Barra? Kemudian di nomor 4. Atastati'ina an ta'sili hadhil malabisal yauma ya Laila. Nah, di sini disampaikan dengan nomir anti, ya. Atastati'ina an taksili hadhil malabisal yauma ya Laila. Apakah kamu bisa untuk mencuci baju-baju ini hari ini, wahai Laila? Ya, kita lihat berarti istata'a fi'il madinya yastati'u fi'il mudhari'nya, dan ini disampaikan dengan nomor huwa, hiya, anta, dan anti, ya. Baik, alhamdulillah kita dapat mufrodat baru berupa fi'il yastati'u. Kemudian setelah itu kita masuk ke latihan 17. Nah, di sini juga mufrodat dari fi'il kita dapat, ya. Di sini ta'amal mayali. Baik, kita lihat di sini mufrodat baru shalla yusolli solli, yang bermakna sholat. Dalam bentuk madi sholla, mudhari'nya yusolli, amarnya solli. Nah, bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Kita lihat di nomor 1. As-sholaital zuhra ya Husainu. Apakah kamu telah sholat zuhur, wahai Husain? Kita lihat di sini sholaita berarti tasrifan dari sholla, ya. Di sini dengan domir anta. Kemudian nomor 2. Sholaitu fil masjidil harami wa fil masjidin nabawi syarifi wa uhibbu an usolliya fil masjidil aqsa biisnillahi. Saya pernah sholat di Masjidil Haram, kemudian di Masjidin Nabawi yang mulia, ya, Masjidin Nabawi Asy-Syarif yang mulia, dan saya ingin sekali untuk sholat di Masjidil Aqsa atas izin Allah. Nah, usolliya itu fi'il mudhari mansub karena ada an, ya. Kemudian di nomor 3. Sholli bina ya syaikhu. Sholatlah bersama kami. Maksudnya adalah meminta syekh untuk mengimami sholat kami, sholat kita, ya. Ya, berarti sholli bina ya syaikhu. Sholatlah wahai syekh bersama kami, ya, maksudnya menjadi imam kami. Di sini sholli keadaannya dia adalah jazm, bentuknya fi'il amr. Kemudian di nomor 4.
La tusallil fara'idha fil baiti. Janganlah engkau sholat wajib di rumah. Nah, ini untuk bagi laki-laki ya. Tidak boleh sholat wajib di rumah. Tusalli di sini dia dalam keadaan jazm ya, karena keduluan la nahya, berarti dia fi'lun nahi, jazm dia ya. Kemudian di nomor 5, lamma usallil asra, saya belum sholat asar. Nah, di sini usalli ya, dia fi'il mudhari dalam keadaan jazm karena lamma. Baik, kemudian kita masuk ke latihan selanjutnya, latihan ke-18. Ya, di sini banyak latihan dan mufradat baru yang disampaikan oleh Syekh penulis. Di sini kita dapat mufradat tentang nama-nama bulan dalam hitungan hijriah. Ya, kita lihat di sini, hadhihi asma'us syuhuril arabiyyatu. Ini adalah nama-nama bulan dalam bahasa Arab. Ya, maksudnya penanggalan berdasarkan penanggalan hijriah ya, bulan-bulannya. Nah, di sini disebutkan bulan pertama adalah Al-Muharramu. Bulan Muharram yang kita sebut ya. Kemudian bulan kedua adalah Sofarun, bulan Sofar. Kemudian yang ketiga Rabiun al-Awwalu. Ya, kalau kita mau sambung menjadi Rabiunil Awwalu ya, karena dia sifat na'at man'ut ya. Rabiunil Awwalu berarti Rabiul Awal. Kemudian di nomor 4 Rabiunil Akhiru. Rabiun al-Akhiru, Rabiul Akhir ya, kadang kita sebut Rabiul Awal, Rabiul Tsani gitu ya. Kemudian di nomor 5 Jumadal Ula ya, Jumadal Ula. Kemudian nomor 6 Jumadal Akhiratu, Jumadal Akhir ya. Kemudian bulan ke-7 ada Rajabun, bulan Rajab. Kemudian bulan ke-8 adalah Sya'banu, Sya'banu, bulan Sya'ban. Kemudian di bulan ke-9 Ramadanu, bulan Ramadan ya. Sa'banu, Ramadanu dia termasuk ke isim mamnu minas sorfi ya, karena diakhiri alif dan nun ya, tidak boleh ditanwin. Kemudian bulan ke-10 ada Syawalun, bulan Syawal. Kemudian bulan ke-11 ada Dzulqa'dati, Dzulqa'dati, Dzulqa'dah. Nah, bulan terakhir bulan ke-12 ada Dzulhijjati, Dzulhijjati, bulan Dzulhijjah ya, bulan haji. Alhamdulillah ya, insya Allah nanti kita berusaha menghafalkan bulan-bulan dalam penanggalan hijriah. Nah, kita akan masuk ke latihan 19 ya. Sekarang perintahnya sama, ta'ammal ma yali. Nah, ini tentang imma wa imma. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan kata kalau bukan, atau adapun, atau bisa dikatakan dengan kata entah gitu ya. Jadi imma itu adalah disebut huruf tafsil ya, huruf digunakan untuk menerangkan atau merinci suatu keadaan. Nah, dia dalam kalimat biasa berulang, menerangkan satu hal kemudian menerangkan satu hal. Kita coba imma titik imma, berarti imma itu ada kadang di tengah di antara dua kalimat. Nah, di sini diberi contoh dalam kalimat alismu fil lughatil arabiyyati imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Isim dalam bahasa Arab entah dia mudzakkar, entah dia muannas, atau bisa disebut isim dalam bahasa Arab kalau tidak mudzakkar ya muannas. Nah, coba kita lihat di nomor 2 penggunaannya. Imma tazuruni wa imma azuruka. Entah kamu yang mengunjungiku, entah saya yang mengunjungimu ya, atau juga bisa saja engkau mengunjungiku, bisa saja aku mengunjungimu, begitu ya. Kemudian nomor 3, Ibrahimu imma maridun wa imma musafirun. Ibrahim entah dia sakit, entah dia sedang safar. Kemudian, nah ini tugasnya ya, kita disuruh bikin kalimat dengan menggunakan kata imma. Adkhil imma fi salasi jumalin min insya'ika. Masukkanlah imma pada 3 kalimat yang engkau buat sendiri. Nah, kita berarti diperintahkan menulis kalimat dengan menggunakan imma, dengan huruf tafsil imma. Kita coba buat ya. Imma akhudhu wa imma atrukul qalama fil fasli. Entah saya mengambil, entah saya meninggalkan pulpen tersebut di kelas ya. Misalkan dia lupa gitu ya.
Kemudian disuruh 3. Yang kedua, Aliyun imma talibun wa imma mudarrisun. Ali entah dia seorang pelajar atau seorang guru. Kemudian contoh yang kita buat di nomor 3, alimtihanu imma sahlun wa imma so'bun. Ujian tersebut entah mudah, entah susah gitu misalkan ya. Nah teman-teman silakan membuat contoh sendiri dengan menggunakan imma. Baik, kemudian latihan nomor 20. Al-harbu. Al-harbu itu maknanya perang. Al-harbu mu'annasatun. Ternyata mufrodat al-harbu itu isim mu'annas. Ya berarti dia termasuk isim mu'annas majasi yang seperti pelajari kemarin ya. Karena mu'annas itu kan ada yang akhirnya tak marbuto. Ada yang dihukum mu'annas seperti anggota badan yang berpasangan. Atau ada mu'annas majasi yang kesepakatan orang Arab itu isim itu dihukumi mu'annas ya. Kemarin kita belajar seperti kidrun, kemudian syamsun, narun ya. Itu enggak ada tanda mu'annasnya tapi disepakati orang Arab sebagai isim mu'annas. Nah, al-harbu ini termasuk ya, dia tidak ada tanda mu'annas tapi dia dihukumi mu'annas oleh orang Arab ya. Al-harbu mu'annasatun. Takulu ya, jadi engkau mengatakan al-harbu alamiyatul ula. Ya berarti kalau al-harbu dikasih sifat berarti dia harus sifatnya mu'annas karena dia kan mu'annas ya. Kita lihat sih al-alamiyatul ula. Al-alamiyah sifat buat al-harbu. Al-ula juga sifat buat al-harbu ya, mu'annas semua. Berarti perang dunia pertama ya. Alamiyah itu dunia, al-ula pertama. Al-harbul alamiyatul ula bermakna perang dunia pertama. Nah berarti kalau kita mau bilang perang dunia kedua, nah kata keduanya juga harus mu'annas. Al-harbul alamiyatus saniyatu, perang dunia kedua. Kemudian ada juga kalau kita sebut perang saudara. Saudara itu kan ahlun. Nah tapi kalau ini mu'annas berarti harus mu'annas juga ya. Disebutkan al-harbul ahliyatu, perang saudara. Ya sifatnya juga harus pakai tamarbuto karena dia mu'annas. Baik, kemudian di latihan ke-21. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mendatangkan, memberikan fi'il mudhari'nya dari fi'il-fi'il madi berikut. Kita lihat di sini hati mudhari al-af'alil atiyati. Berikanlah fi'il mudhari'nya dari fi'il madi berikut. Di sini hawa. Hawa kita kemarin dapat mufradatnya dari hiwar ya. Hawa itu mengandung. Hawa mengandung artinya mudhari'nya ada yahwi. Kemudian kita ke bawah qabado. Qabado itu menangkap. Fi'il mudhari'nya yaqbidu. Kemudian saroko mencuri, mudhari'nya yasriku. Kemudian mana'a, ya mana artinya melarang, fi'il mudhari'nya yamna'u. Kemudian kita ke sebelahnya ladago. Ladago itu artinya mematuk, fi'il mudhari'nya yaldagu. Kemudian selanjutnya nasoba yansibu, ya artinya itu membentang. Kemudian selanjutnya solaba menyalip, fi'il mudhari'nya yaslibu. Kemudian sarro itu bahagia atau senang, fi'il mudhari'nya yasurru ya. Nah kemudian di latihan 22 kita diperintahkan untuk mencari atau mendatangkan isim jamak dari isim-isim mufrad berikut ini. Kita lihat perintahnya hati jam al asma'il atiyati. Berikanlah isim-isim jamak dari yang berikut ini. Harbun itu perang. Jamaknya adalah khurubun. Kemudian wasanun itu maknanya berhala. Jamaknya ausanun. Kemudian hidaun itu artinya sepatu. Jamaknya ahziyatun ya, sepatu-sepatu. Kemudian dinun itu agama. Kalau agama-agama adyanun. Kemudian juhrun itu artinya lubang. Nah, juhrun jamaknya adalah ajhurun, lubang-lubang. Kemudian zambun itu maknanya dosa. Jamaknya zunubun, dosa-dosa. Kemudian syahinatun itu artinya truk. Dia masuk ke jamak muannats salim sepertinya syahinatun, truk-truk. Kemudian malbasun
Malbasun itu pakaian, jamaknya malabisu. Ini kebanyakan jamak taksir ya. Kemudian qaidatun, qaidah itu arti kaidah, jamaknya qawaidu. Kaidah-kaidah. Kemudian jasusun. Nah, ini yang ada di hiwar ya. Jasusun artinya mata-mata. Jamaknya dia masuk ke jamak mudzakkar salim, jasusuna. Kemudian lisun. Nah, ini dari jilid 2 kemarin kita sudah dapat mufradatnya ya, artinya pencuri. Jamaknya lususun, pencuri-pencuri. Kemudian terakhir hadisun. Hadisun itu hadis, jamaknya ahadisun, hadis-hadis. Baik, alhamdulillah kita sekarang coba masuk ke latihan 23. Nah, di sini kita lihat beritanya apa? Adhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Masukkanlah setiap kata-kata berikut ke dalam jumlah yang sempurna, kalimat yang sempurna maksudnya. Berarti sholla, saroko, mana'a, surro, al-harbu, mu'dhamun, ibnu kada wa kada sanatan. Nah, ini kita harus buat kalimat dan harus ada kata-kata ini dalam kalimat yang kita buat. Nah, kita coba-coba ya, boleh lihat-lihat dari mufradat yang di belakang untuk merangkai kata-kata menjadi kalimat. Nah, kita coba dengan mufradat fi'il sholla. Sholla itu sholat ya. Sekarang kita coba sholla abi bin nasi. Ayahku mengimami orang-orang sholat. Kemudian di nomor 2, saroko. Kita buat dalam kalimat saroko lisun sayyarati. Ya, jadi pencuri mencuri mobilku. Kemudian di nomor 3, apa fiilnya? Mana'a. Kita coba buat dalam kalimat mana'at ummi an adhaba ila rihlati. Ibuku melarang aku untuk pergi liburan. Kemudian surroh. Nah, surroh berarti ini fi'il majhul ya. Berarti kita buat dalam kalimat surroh abuhu. Bapaknya dibahagiakan. Kemudian di mufradat al-harbu. Al-harbu yang arti perang ya. Madatil harbul alamiyatul ula wasaniyatu. Telah berlalu perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Kemudian mufradat selanjutnya mu'dhamun. Mu'dhamun itu artinya sebagian besar ya. Kita coba buat mu'dhamut tullabi najihun fil imtihani. Sebagian besar para pelajar berhasil atau lulus dalam ujian. Kemudian ibnu kada wa kada sanatan berarti diterjemahkan dengan umur ya, umur berapa atau berumur gitu ya. Kita buat dalam kalimat Abbasun ibnu isruna. Abbas berumur 20 tahun misalkan begitu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ke-24. Nah, di sini mengenai angka ratusan. Di sini disampaikan fi salasi mi'atin lafdun mi'atun majrurun bil idofati. Dalam kata 300, lafaz ratusannya dia majrur karena idofa. Berarti di kata 200, 300, ya seterusnya sampai 900, kata ratusannya itu dia selalu majrur bil idofa. Nah, satuan itu menjadi mudhof, ratusannya menjadi mudhofun ilaihi. Amma salasu, adapun angka 3-nya fayu'rabu bihasabil amili. Angka satuannya salasun di sini maka di i'rab bagaimana kedudukannya atau bagaimana amil yang masuk ke dalamnya. Berarti angka satuannya i'rabnya itu kondisional. Bila ada amil dia bisa rofa atau bisa mansub atau bisa jar. Nahwu contohnya kita lihat di sini di bagian hamzah indi salasu mi'ati riyalin. Dijelaskan huna salasu marfu'un li'annahu mubtada'un. Salasu di sini marfu karena dia adalah mubtada. Ya, kita tahu mubtada itu termasuk isim marfu. Kemudian yang bagian ba uridu salasa mi'ati riyalin. Huna salasa mansubun li'annahu maf'ulun bihi. Salasa di sini mansub karena apa? Karena dia posisi sebagai maf'ulun bih dari kata kerja uridu. Ya, berarti yang di bagian hamzah salasu mi'ati. Dia marfu karena dia mubtada. Di bagian ba salasa mi'ati. Dia mansub karena dia sebagai maf'ulun bih. Nah, di bagian jim kita lihat
Istaraitu hadhihi sa'ata bi salasi mi'ati riyalin. Huna salasi majrurun bil ba'i. Salasi di sini dia termasuk isim majrur. Karena apa? Karena didahului oleh huruf ba. Nah, intinya angka 100, lafaz 100 ini dia sebagai mudhofin ilaih, selalu majrur. Sedangkan kata satuannya salas dia kondisional, tergantung amil yang masuk kepadanya. Misalkan yang pertama dia rofa karena sebagai mubtada. Yang bagian ba dia nasob karena sebagai maf'ulun bih dari kata kerja uridu. Nah yang ketiga dia jar ya majrur karena kedua huruf jar ba. Sedangkan mi'atinya selalu majrur sebagai mudhofun ilaih. Kita lihat di sini wa mislu salasi mi'atin akhwatuha arba'u mi'atin, dan termasuk saudara dari 300 ya, 400, 500 yang telah kita sampaikan tadi 600. Nah bentuknya sama, mi'ahnya itu selalu majrur karena mudhof, dia sebagai mudhofun ilaih. Sedangkan kata 4-nya, 5-nya, 6-nya dia kondisional, tergantung amil yang masuk kepadanya yang bisa merubah harokat dia. Wa mislu salasi mi'atin akhwatuha arba'u mi'atin wa khamsu mi'atin ila akhir sampai dengan 900 ila tis'i mi'ati ya, berarti satuannya tergantung kondisional i'rabnya, sedangkan mi'ahnya 100-nya selalu sebagai mudhofun ilaih. Nah ini yang disampaikan di latihan ke-24. Baik, sekarang kita masuk ke latihannya. Iqra'il a'dada fima yali qira'atan sahihatan. Bacalah angka-angka berikut dengan bacaan yang benar. Nah berarti kita perhatikan nanti dia sebagai apa ya satuannya. Kalau ratusannya selalu majrur karena mudhof, dia sebagai mudhofun ilaih. Kita lihat di sini nomor 1. Fi hadzal kitabi khamsu mi'ati safhatin. Qara'tu minha arba'a mi'ati safhatin. Yang pertama khamsu mi'ati karena dia sebagai mubtada. Di dalam buku ini ada 500 halaman. Khamsu mi'ati safhatin. Qara'tu minha, dan saya telah membacanya. Nah, saya telah membacanya berarti membaca perlu maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih itu adalah satuannya arba'a mi'ati safhatin. Dan saya telah membacanya 400 halaman. Baik, berarti kita baca dengan benar harokatnya. Yang pertama dia sebagai mubtada marfu, yang kedua dia sebagai maf'ulun bih nasab. Di nomor 2, samanu tazkirati tis'u mi'ati dolarin. Harga tiket seharga $900. Nah berarti tis'u dia sebagai khobar marfu ya. Kemudian nomor 3, Istaraitu hadas siwara bi sab'i mi'ati junaihin. Saya telah membeli gelang ini seharga, ada binya, berarti dia majrur, seharga 700 junaih. Kemudian di nomor 4, yadrusu fi hadhil kulliyati sittu mi'ati talibin. Nah situ di sini dia sebagai fa'il dan dia mudhof, berarti dia rofa ya. 600 mahasiswa belajar di kampus ini. Kemudian di nomor 5, jitu ilal madinatil munawwarati ama arba'imi'ati wa alfin lil hijrati. Saya datang ke Madinah Munawwarah pada tahun 1400 Hijriah. Berarti di sini dia sebagai mudhofun ilaih ya, ama mudhof, nah arba mi'ati dia sebagai mudhofun ilaih. Baik, sekarang kita masuk ke latihan terakhir dari pelajaran 3, yaitu mengenai ismul jinsi. Nah, di sini disampaikan al-yahudu ismu jinsin jam'iyun. Al-yahud ternyata dia isim jenis jamak. Nah, berarti kalau kita sebutkan al-yahudu berarti itu jamak, berarti orang-orang Yahudi. Ya, termasuk dia isim jinsi tapi bermakna umum. Ya, dia Yahudi tapi Yahudi yang mana kita nggak tahu, bermakna umum. Nah kemudian wasmul jinsil jam'iyu wa huwa alladhi yufraku bainahu wa baina wahidihi bil ya'i au bitta'i.
Dan isim jenis jamak dia adalah isim yang dibedakan antaranya dan antara mufradnya dengan ya atau dengan ta. Ya, kita lihat di contoh di sini, amsilatul ifradi bil ya'i. Contoh-contoh bentuk isim jenis yang mufrad dengan ya. Yahudun berarti orang-orang Yahudi. Itu isim jenis, jenisnya orang Yahudi. Tapi di situ banyak, bukan satu, jamak berarti kan. Nah, kalau kita sebut Yahudiyun berarti satu orang Yahudi. Kemudian Arabun, khusus isim jenis, khusus orang Arab. Tapi orang Arabnya banyak. Tapi kalau kita mau menyebut satu orang Arab, kita sebut Arabiyun gitu ya. Kemudian Rumun. Rumun itu orang Roma. Tapi orang Romanya itu jenis, berarti banyak. Kalau kita mau sebut satu orang Roma, Rumiyun. Turkun. Nah, Turkun orang Turki. Kita nggak tahu orang Turki secara umum. Tapi kalau kita mau sebut satu orang Turki, Turkiyun. Nah, ini adalah isim jenis yang membedakan antara mufrad dan jamaknya ya dengan penambahan ya. Kemudian Inkilizun. Nah, Inkilizun ini orang Inggris. Nah, ini umum. Orang Inggris masuk ke dalamnya semua. Tapi kalau kita mau menyebut satu orang Inggris, ditambahkan ya. Inkiliziyun, satu orang Inggris. Nah, kemudian di sini wa amsilatul ifradi bitta'i, dan isim jenis mufrad dengan penambahan ta. Samakun. Nah, samakun itu arti ikan. Berarti jenis semua ikan masuk ke samakun. Kita sebut akal tu samakan. Berarti kita nggak tahu dia makan jenis ikan apa. Pokoknya ikan aja gitu ya. Tapi kalau kita menyebut satu jenis ikan, samakatun, seekor ikan gitu ya. Kemudian syajarun, pohon. Semua jenis pohon masuk ke syajarun. Ya, namanya ismul jinsi jam'i. Nah, kalau kita menyebut satu pohon, syajaratun ya dengan penambahan ta. Kemudian tufahun, apel. Semua jenis apel masuk ke tufahun. Tapi kalau kita mau sebut satu jenis apel, tufahatun ya, sebuah apel gitu ya. Inabun, anggur. Nah, semua jenis anggur masuk sini. Nah, kalau kita menyebutkan satu buah jenis anggur yaitu inabatun. Kemudian mauzun, pisang. Ya, kita sebut akal tu mauzan. Nah, kita nggak tahu tuh dia makan pisang jenis apa. Pokoknya pisang aja, jenis kita nggak tahu ya. Kalau kita mau menyebutkan sebuah pisang, mauzatun. Kemudian habbun. Habbun maknanya biji-bijian. Semua jenis biji-bijian masuk ke habbun. Nah, kalau satu jenis biji-bijian yaitu habbatun. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita telah bisa menyelesaikan latihan-latihan dari pelajaran 3. Tetap semangat, tetap murojaah di channel ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, sama-sama masih belajar kita ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.